Kangen sama keseruan obrolan bareng member JKT48? Waktu ngabuburit kamu bakalan lebih asyik ditemenin DJ Sore dan member-member JKT48 di Ngabubu Live Get 48. Andai sedikit keberanian untuk tinggalkan semuanya, ku tak mengapa. Dari panggung ku kan melompat dan menjadi orang biasa. Ngebahas seputar JKT48 dan update single ke-27, Andaiku Bukan Idola. Setiap Senin sampai Rabu sebelum berbuka di TikTok Live Gen 987 FF yang disponsori oleh Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang. Yuk pakai Biznet sekarang. Hai Sobat Gen, kamu lagi dengerin Ngabubu Live DJ Sore bareng member JKT48. DJ Sore Gen 98,7 FM. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, ada kita berdua nih. Yes, ada Rizal Kadri dan ada Mr. Will. Mr. Will, selamat datang di studio Gen 98,7 FM. Yes. Kita lagi siaran dan kita lagi live di TikTok juga. Wow, double ya. Double. Zaman gue belum ada. Ente kelihatan tua tuh. Nggak terlalu lama lah. Nggak terlalu lama. Jadi buat sobat Gen yang mungkin tadi kita sempat cerita juga pas di live TikTok ya. Kalau Mr. Wills ini adalah yang ngebawa program Kopaja 48 dulunya. Nah, iya. spesial untuk hari ini sebagai pembuka kita yang ngobrol-ngobrol di radio dan juga di live TikTok. Lo kita datangkan kembali. Ibaratnya sama alumninya lah ya. Itu. Ada sisi reuninya lah. Gimana ngelihat Gen FM setelah berapa lama nggak datang? Seperti halnya kita lulus sekolah ya. Udah jadi alumni kok bagus sekolah gua. Nah, buat yang di komen-komen juga yang ada di Instagram kita dan di live TikTok kita, Yes. itu pada nanya kapan nih Freya, Vioni kapan nih Vioni. Ini tadi kalau misalnya lihat di TikTok kita lagi kita invite untuk datang ke studio. Wah, iya. Tinggal nunggu bentar lagi. Sebelumnya, mungkin lu cerita-cerita dulu kali. Boleh. Dulu awalnya gimana sih bisa ada Kopaja 48? Dulu, wah, bentar. Mau backsound sedih kan? Backsound sedih dong, masa nggak sedih? Nih sedih nih. Dulu tuh ini, karena kan gue udah pernah ada kerja sama mereka kan. Iya. Di perusahaan sebelumnya lah, di kantor sebelumnya udah ada kerja sama. Terus siaran di Gen, ya kan. Terus waktu itu gue tandeman tuh sama partner gue waktu itu Olga. Oke. Nah barulah tercetus, kayak seru kali ya kalau kita. Iya, jadi gue pernah kerja sama nih sama JKT48. Gimana kalau kita siaran bareng nih konsepnya gitu. Terus udah coba. Ya udah, kita tawarkan itu kan ke manajemen kita. Betul. Udah gue berangkat tuh ke kantor mereka. Jadi lu yang propose sendiri ya? Gue berangkat ke sono. Lu juga bawa proposal gitu. Segala macam ceritain. Pakai bahasa Jepang? Enggak. Indonesia lah. Indonesia. Kan manajemen di sana juga Indonesia ya. Konnichiwa. Enggak usah. Iya. Nggak usah. Tadi nggak sukare gitu aja. Akhirnya proses dari lu present sampai akhirnya jadi program radio tuh butuh berapa lama tuh? Cukup lancar sih, cuma sebulanan lah, nggak nyampe langsung jebret udah jalan. 2019 tuh inget gue. Pertama kali dulu waktu itu interview member siapa? Wah, itu malah yang saya lupa. Atau yang paling lu inget dulu member siapa? Dulu kayak Freya tuh udah ketemu dulu? Belum. Freya tuh di circa 2021 apa ya? Iya, baru tuh Freya tuh. Oke. Dulu mah masih Gaby, Friska, gitu-gitu. Tua nih, tua. Bukan tua kali. Senior. Ya boleh lah itu. Yaudah, gue ganti ya. Bukan tua, bukan senior. Apa? Duluan hidup. Legendary. Nih ada yang nanya, Bang, sekarang emang OC-nya siapa? Sekarang OC-nya. Lo ada nggak kalau tanya gitu, ada nggak? Saat ini jatuhnya semua. belum memastikan kalau ini OC gue, enggak sih. Enggak sih. Jadi kayak masih yang di siapa nih lucu nih gitu. Tapi belum riset sampai yang dalam gimana gitu. Iya. Oke. Tapi secara garis besar semuanya mah kenal-kenal aja. Kenal aja. Tahu aja. Iya, tahu aja. Ini buat yang komen-komen di TikTok sabar ya. Ini kita lagi ngundang supaya Freya sama Vioni langsung masuk ke studio. Bener. Lagi siap-siap dulu. Yes. Soalnya kan baru beberapa menit lah. Lagi siap-siap ya. Lagi siap-siap. Sabar dulu. Pertanyaannya coba lo kalau misalnya pengen Freya sama Vioni datang komen angka 1 yang banyak. Tuh. Coba. Coba. 1. 1.
Sama lu tebak. Kayak cek sound ya. Sama tebak kira-kira mereka datang pakai kostum apa atau apa isu apa? Tebak. Pakai isu atau mereka pakai baju lain? Oke. Bisa aja kan baju sehari-hari. Iya, bisa aja baju Majapahit. Iya. Iya nggak? Bisa aja pakai baju formal. Bisa. Kantoran gitu ya. Kantoran, bisa aja. Bisa juga. Coba lo komen kira-kira mereka datang pakai baju apa. Kita tunggu komen-komennya di live TikTok kita di Gen 987 FM. Yes. Abis ini kita masih nunggu ya. Masih nunggu. Mungkin ada ritual-ritual khusus kali ya. Iya. Mereka berdua tuh. Iya. Ya kan? Ini kan terkenal dua nih suka berdebat nih. Iya benar. Mungkin debat dulu mungkin ya. Mungkin sambil jalan aja masih debat nih. Jadi ya udah kita sabar. Sabar. Duluin, ya. Komen-komen satu-satu yang banyak. Abis ini kita balik lagi tapi kita dengerin beberapa lagu dulu kali ya. Boleh. Masih di DJ Sore Gen 98,7 FM live barengan sama member JKT48 dan juga bersama Bisnet. Jangan kemana-mana ya. Ngabubulai bareng DJ Sore dan member JKT48 bakalan balik lagi. DJ Sore Gen 98,7 FM. Wey. Selamat datang Freya Fioni. Asik. Dibuka sama pantun silakan. Wah, Wah, spontan banget nih. dia mah Gue dari tadi. nembak orang mulu, ayo pakai pantun ya. 2, 3. Apa kabar? Nggak usah, nggak Oh, apa-apa. nggak usah, dipikir Iya, beneran nih. diseriusin lagi. Tinggal tolak aja. Hari pertama kita langsung kedatangan kapten dan juga center. Weh. Langsung. Berat sekali pekerjaan saya hari ini. Ya, lebih berat lagi Freya soalnya. Oh iya benar, dia juga berat. Bawa anak. Bawa gendongan. Apa itu isinya air? Itu siapa sih? Boneka ya? Iya. Oh, boneka. Isinya dalamnya korma kan? Wow. Buat tajil. Wow. Udah standby. Terima kasih udah datang ke studio kita. Terima kasih udah nyempetin waktunya ngobrol-ngobrol barengan sama kita. Benar. Dari tadi juga sebenarnya pada nebak-nebak kalian datang ke sini tuh pakai outfit apa. Oh. Akhirnya terjawab sudah ya. Ya. Benar. Jadi outfitnya ini adalah outfit dari video klip ya. Betul. Dari MV video ya? klipnya. Wow. Satu kantoran, satu lagi Ibu rumah tangga. ibu rumah tangga Jepang. Sebenarnya ibu rumah tangga apa babysitter sih? Ibu rumah tangga. Gue soalnya sempat ngobrol gitu sama tim DJ Sore kan. Ini kayaknya babysitter. Soalnya kan babysitter kerjaan juga gitu. Iya. Idi. Oh iya. Iya, Jadi iya, ceritanya iya, ibu iya. rumah tangga. Iya. Karena ibu rumah tangga juga pekerjaan dan bukan pekerjaan yang enteng. Iya. Berat. Gue di sini tukang nyapu aja. Iya. Sama gue bantuin, Pak. Gue bantuin. Iya. Kita ngucapin selamat ulang tahun juga ya? Happy belated birthday. Iya. Fioni 4 Februari, Yes. Freya 13 Februari. 13. Berarti kalian berdua itu sedikit ya, Bos ya? Aquarius. Aquarius geng. Aquarius. Iya. Iya. Aquarius banget emang. Aquarius. Sionya apa Sio? Sio ular. Sio ular. Ular. Freya apa ya berarti? Lo apa, Freya? Anjing ya. 2006 ya? 6 tuh apa? Wow. Kak? Jujur aku nggak tahu lagi 2006. Apalagi Antara kami. anjing Apa atau tuh? monyet gitu. Boleh di Wow. komen ya guys yang tahu. Wow. Coba spill. Iya. Zodiak. Sio. Sionya Freya apa? Anjing kan? Anjing api. Anjing api. Wow. Kamu ular apa? Aku ular apa ya kak? Kayaknya ular doang deh ya. 2002. Ular sawah ya. Ular. Kuda. Wow. Bukan kak, aku tuh 2002 sebelum Sincia lahirnya. Oh. Jadi masuknya 2001. Lu masih percaya Fioni? CPU lebih valid soalnya. Iya. yang orang tahu. Ya, Jelas. Cece. Oh, ular Ular logam. Ular logam. Iya, Coba iya, tanya iya. peruntungan ular logam di tahun kuda. Wah. Dia. Oh iya. Riset. Gue juga. Jadi kita tuh punya segmen ngeramal-ramal juga. Oh, gitu. Namanya ngaso, ngeramal sotoy. Ya. Oke. Disclaimer pasti nggak bagus dong Pasti ramalannya. nggak kan. bagus. Tapi belakangan ini bagus karena ChatGPT Premium. Ay. Tapi yang gue tahu ya, Ya. tahun kuda api itu salah satu yang cocok sama tahun anjing emang, sama sio anjing iya. Oh gitu. Kalau bener anjing ya. Wow. Anjing. Maaf. Anjing api aku. Sionya. Sionya. Cocok, anjing api. katanya cocok tahun Sama ini. kuda. Anjing Sama api. kuda api. Anjing api Kenapa? di tahun kuda api. Iya. Cocok untuk memulai karir sebagai kapten JKT48. Bisa. Bener lagi. Cocok. Iya lagi. Ini ada di ChatGPT. Bohong. Kosong.
Selamat ya jadi kapten ya. Kapten. Makasih. Gimana Keren. Fre? Respect. Jadi kapten Fre? Respect. Hormat dulu. Iya. Tipis-tipis cap gitu ya. Iya. Sekarang manggil lo pada cap semua nggak? Enggak. Ih. Lo larang ya, lo larang. Nggak ada Boleh. yang boleh manggil gue cap, Iya. gitu. Enggak sih, enggak pernah ngomong sih. Tapi prefer enggak dipanggil Cap aja. Terus panggilannya siapa dong? Nama aja. Nama aja. Hmm. Kaku nggak? Panggil? Nggak ya? Lo mah nggak kaku ya? Enggak sih. Enggak. Kan sudah biasa ya Freya gitu. Aneh ya? Cap Freya, izin Cap Freya. Tapi sering Aneh kalau banget, lagi sumpah. MC kayak gitu, Oh, iya. sorry Cap, ada kapten Udah. sorry gitu. Itu Kok sesama dia center member. kagak diinin sih? Kan dari kapten dulu Kapten ya. dulu, kapten dulu. Udah habis nih durasinya. Enggak, Belum ya? banyak. Aman. Tapi jadi kapten tuh sebenarnya harus ada persiapan atau lo ada latihannya dulu apa enggak sih? Enggak. Enggak ada. Cuma tanggung jawabnya aja yang Iya. ekstra ya. Deg-degannya aja. yang ekstra ya. Jadi pressure ditanya jujur. Apa hal kapten yang sudah Freya lakukan sejauh ini berarti? Berapa bulan tuh menjabat? Bagi-bagi roti. Ambil roti Setuju, dia bagi-bagi roti Kak buat Oke. all member all staff bagiin. setiap hari. Enggak. Itu kayak lebih kejualan ya, bukan kapten ya. Bisnis ya. Terus apa lagi? Bawain takjil. Enggak. Oh boleh tuh buat next ya Oh, iya, di boleh. teater mungkin Kok boleh. kapten? Tapi berarti Kamu enggak puasa ya enggak usah. sorry. Tapi berarti kayak harus ekstra perhatian gitu ya sama semua member ya. Rasanya iya sih. Aha. Harus peka ya sama apa yang terlihat beda gitu. Iya. Contohnya apa kayak yang lo temuin? Apa ya? Langsung gitu. Karena banyak banget jujur kayak misalnya Oke. mungkin sebelumnya nggak terlalu nggak juga sih sebenarnya kita tuh kalau misalnya sama semua member main-main aja ya. Sama adik-adik pun juga main. Apalagi sekarang kan udah ada per tim juga. Jadi lebih main sama Oke. adik-adiknya juga lagi sih. Per tim tuh yang tim apa sih dibagi? Love, Love, Passion, Passion, sama Dream. Passion sama Dream. Video. Oke. Ini juga info-info yang kita dapat, balik lagi kita kan punya banyak informan ya di sini. Oke. Ya. Ada satu informasi silakan. Tuh, Fioni. Apa nih? Info iya, awan iya, apa iya. nih? Katanya nih, Fioni tuh udah punya feeling. Kalau Freya tuh bakal jadi kapten. Ya, katanya lu mimpi ya katanya. Dimimpiin ya? Apa ya? Sampai dimimpiin gitu. Kemarin dia ke hutan. Oh iya. Ah. Swedi. Nyari wangsit. Emang bener udah ada feeling. Benar, jadi cerita adalah kayak gini. Aku kan Alay. sebelum pengumuman Ah. biarin aku cerita dong, Pre. Biarin aku cerita ya. Iya. Jadi kan satu malam sebelum Pre jadi kapten JKT, sebelum diumumin, kan aku sekamar sama dia. Terus aku Oke. bilang, kira-kira besok ada pengumuman kapten gak ya, Pre? Terus dia bilang, nggak tahu sih. Terus aku bilang, kayaknya kalau JKT punya kapten baru kayak kamu deh, Pre. Terus dia kayak alay antri gitu. Awalnya kan masih belum boleh kasih tahu gitu kan. Terus besoknya dia beliin roti buat all member sama all staff, guys. Jadi kayak itu sas banget gak sih? Itu kayak kapten banget. Iya. Kayak sign Itu cuma- kepemimpinan nih. Rezeki berlebih. Iya. Itu member lain colek-colekin kapten. Iya, terus ada yang ngomong, iya mana rotinya enak lagi. Iya lagi. Fix Bener. gitu. Enak beneran lagi. Padahal mah Sogokan. kebetulan hari itu Fre invoice baru cair aja. Iya. Makanya rezeki berlebih aja. Terus akhirnya setelah itu kayak lo makin yakin, iya sih ini. Iya, terus bahkan pengumuman kapten, aku langsung kayak nengok ke Freya dari ujung gitu kan. Freya Jaya Wardana Nurdana. Terus aku langsung kayak lari terus, "Ih Freya, tuh kan aku udah bilang apa?" Tuh cuma kayak harus Anggun Lee ceritanya, harus Anggun Lee lagi disorot soalnya. Jadi kayak gitu. Itu seumur hidup sekali doang, itu jejak digitalnya harus bagus. Bener-bener. Biasanya aku jejak digital gak ada yang bener. Tapi lumayan kok, bagus yang waktu Iya itu. itu bagus. Bagus ya. Bagus. Bagus lah. Nyampe dia di Nyampe. situ. Peringkat 3 Most Beautiful Faces 2026. Gila ya. Wah, Gokil. gila loh. Bersaing sama siapa? Song Hye Kyo ya? Enggak. Siapa sih? Sama siapa? Artis-artis Korea banyak deh. Ya, ada beberapa Artis tuh. Indonesia juga banyak. Mantap. Mantap. Punya JKT loh ini. Gaswat. Gila sih. Gaswat. Ih kok merah mukanya? Lighting dong. Itu tuh emang dikasih taunya kapan sih? Apa tuh? Kayak Most Beautiful Faces of 2026 nggak itu tahu. tuh itu nggak tahu. Emang itu dari ini ya, dari IG ya kalau nggak salah ya?
Iya kan? Ada cowok, ada cewek kalau nggak salah setahu gue. Iya. Sering lewat. Karena balik lagi kenapa gue tahu itu karena kan JKT48 jadi artis pilihan Gen. Benar. Nah setiap lagunya JKT48 diputar, kita harus nyediain berita apapun soal JKT48. Nah kebetulan ada satu momen yang itu berita Freya jadi most. Gila. Ya udah kita bawain gitu. Keren. Voting ya kalau itu ya. Iya, voting. Voting ya. Langsung komen di nggak usah. Ketik Rex pasti. Abis itu ada program apa itu berarti? Udah kepilih jadi Beautiful Faces. Iya. Gak tahu. Nggak tahu ya. Ada Kayaknya karantina random mungkin. aja gitu deh. Wow, karantina. Iya, bawa koper ya. Jadi ini Miss Beautiful. Iya. Abis ini kita lanjut pengen ngobrol-ngobrol barengan sama Freya dan Vioni lagi. Kita belum tanya Vioni, Cepio jadi center single ke-27 ya. Nah. Cie center. Terima kasih ya. Yang part Sebenarnya aku juga udah punya feeling dia center. Coba gimana? Abis komedi juga. Abis ini kita lanjut lagi masih di Gen 98,7 FM. Jangan kemana-mana ya, Ngabubulet bareng DJ Sore dan member JKT48 bakalan balik lagi. Buka puasa sendirian? Tenang aja. Ada DJ Sore yang bakal nemenin lo setiap hari. Cuma di Gen 98,7 FM. Gen 98,7 FM masih di DJ Sore bersama JKT48. Ada Freya, ada Vioni nih. Selamat datang. Yes. Selamat datang. Kesini nggak berdebat kalian? Enggak, saya lagi puasa Freyanya. Oh, Freya lagi Kasihan puasa, dia. jadi tahan ya. Iya, tahan. Memang biasanya berdebat mulu ya soalnya ya? Iya. Debatnya soal apa sih? Ekonomi makro gitu. Iya. Kripto. Kok ada yang nanya, kok Fahira bukan Fritzi? Gimana jawabnya, Frey? Itu yang gendong Freya aku tahu, sedih nggak kepisah tim. Ini komen-komennya banyak banget, kalau berdebat kegencet tuh anak katanya gitu. Jangan dong. Terima kasih yang udah komen-komen ya. Loh. Dibilang itu isinya korma. Jangan ditiru ya, guys. Untuk ditiru. Tadi kita sempat ngobrol-ngobrol juga ya soal kepilihnya Cepio jadi center single ke-27. Sekali lagi selamat dan Terima kasih videonya banyak. juga udah sampai 1 juta views lebih. Congratulations. Selamat. Terima kasih banyak ya, guys. Penasarannya tuh sebenarnya cara akhirnya lo dikasih tahu lo kepilihnya tuh gimana sih? Kayak lo taunya bareng-bareng sama member-member yang lain. Kayak yang Senbatsu yang di sebelum-sebelumnya atau gimana sih? Jadi kalau misalnya Senbatsu dari manajemen tuh kita dikumpulin gitu di satu ruangan, terus kita kayak dikasih tahu kita bakal next single bawain lagu ini, terus nomor blockingnya disebutin dari bawah ke atas gitu. Biasanya kayak gitu. 12 dari berapa sih? 12. 12. Jadi sebutin 12 sampai 1 ya. Kayak Senbatsu yang ini ya sebelum-sebelumnya ya sebenarnya ya. Emang kayak gitu ya. Sosenkyo juga dari bawah ke atas gitu kan penyebutannya. Cuma ini internal dalam arti fans-fans nggak ada yang nonton gitu kan. Iya, di dalam aja. Kalau misalnya yang sebelum-sebelumnya kan orang-orang nonton. Benar. Terus ada speech gitu nggak? Aku mau terima kasih buat buat teman-teman semua. Isinya kita lagi. Nangis, soalnya nangis di video BTS nangis ya. Iya. Jujur kayak nggak expect soalnya ya. Kayak Kok nggak dipanggil-panggil nih gue nih ya, gitu ya. jujur semakin atas semakin deg-degan ya, nomor berapa nih dapetnya gitu. Ya abis itu dia beli roti juga. Bagi-bagi buat semuanya, bagi-bagi. Jadi syarat ya, ritual ya. Jadi adat lama-lama. Jadi ada. Kalau mau jalannya halus beli roti. Roti aja. Iya lagi. Oh berarti di situ tuh yang hadir member-member semua. Iya sama Iya, staff. Sama staff semua. Oke. Lo berarti sebagai center. Oke. Kebetulan kita langsung latihan loh abis itu, Kak. Iya. Iya. Wow. Jadi kayak abis pengumuman kita langsung ke ruang latihan, langsung latihan. Tanpa ampun. Langsung aja Bener, gitu. kayak gas kan. Langsung dikasih tahu nih lagunya ini. Iya. Udah dikasih tahu lagunya di awal atau sebelumnya nggak dikasih tahu? Jadi kita dikasih tahu di hari itu juga, hari H. Yang sama. Oke. Jadi baru tahu lagunya hari H itu juga. Oke. Langsung, you guys. Iya. Latihan. Jujur iya. Iya, langsung guys ini blockingnya ini. Oke. Ayo kita ke ruang latihan gitu. Kayak nggak dikasih waktu buat mencerna dulu ya. Iya. Nanti dulu saya napas dulu ini gitu. Jadi Masih nangis loh latihan kan. jadi masih euforia, senangnya, Iya. deg-degan, Iya. takutnya juga gitu. Bener-bener. Langsung disuruh
Itu dari proses dikasih taunya, terus abis itu take vokal dan lain-lain tuh butuh waktu lama gak sih? Cepet Enggak banget lagi. ya. Kita beneran cepet banget sih. Soalnya kita juga sambil persiapan latihan konser waktu itu. Jadi kita tuh habis latihan single siangnya, sore kita latihan konser. Oh ini akhir Desember iya, berarti. Akhir Desember. Terus kan kita syutingnya awal Januari. Awal Januari. Oke. Jadi semua persiapannya emang cepet banget. Gak nyampe sebulan. Bener-bener sama photoshoot dan lain-lain. Secepat itu ya. Yes. Iya, mereka juga udah terbiasa dengan pace Iya sih. cepat, Mbak. Iya sih, profesional sih. Ih, kacau. Kalau kita kayak tar lu bang. Iya. Gue tadi sampai sini aja. Bisa ntar dulu gak? Gila. Nih, tapi gini balik lagi ini, balik ke Intipedia Aduh. kita ya. Boleh. Apa? Ini gue juga udah nonton nih Iya. di Wartak. Iya. Episode ini kan yang Dokter Tirta Oke. sempat bilang tuh doi kalau Iya. kapten sih takut nih gitu. Paham. Ada apa sih sebenarnya? Dokter Tirta sampai takut sama lu. Yoi. Kita di sini takut sama Dokter Tirta. Iya. Berarti kan kita udah 2 layer tertinggal ya. Iya. Bener. Kok bisa sih? Jujur nggak tahu sih. Mungkin karena tatapan lo kali ya. Bisa jadi. Coba tatapan. Enggak, ini diimut-imutin nih. Kok dimut-imutin? Aku emang imut. Ya, Wow. elah. Respect Cap. Gue nonton BTS ya awal-awal. Nih Freya mukanya kenceng kenapa ya gitu. Iya ada yang awal-awal Allah mana itu? di BTS-nya. Pengen tahu kayak gimana? Kita lihat tayangan yang satu. Nggak ada. Pengen tahu sebenarnya? Kita undang dokter Nggak kita. ada. Gimik. Bisaan dia. Udah makin industri. Jago. Sering diundang talk show. Industri udah. Assalamualaikum industri. Tapi emang sebenarnya udah pernah ketemu sama Dokter Tirta? Enggak, itu pertama kalinya. Oke, pertama kali ketemu interaksinya langsung dia ngerasa takut sama aura lo kali ya? Enggak. Kayak itu biar aman aja deh kan. Atau Dokter Tirta ngeliat kodamnya kali ya. Iya bisa Wah. kali, bisa. Apa ini? Oke kita lihat, nggak usah. Gua foto dulu terus tanya ChatGPT. Ini udah premium ya. Soalnya pakai bisnet mantap ah. Ih, halus banget, halus. Berikutnya adalah Intipedia kepada Fioni. Apa benar Fioni ini mimin akun JKT48? Siapa yang Karena ngomong? sempat ada yang reply akun JKT48 dari postingan Gen FM cuma bilang, "Hai, banyak fans yang bilang kamu adminnya." Oh iya yang waktu itu ya yang Iya. Betul. terus di-reply. Soalnya orang-orang rasanya hainya cepio banget nih gitu. Jujur nggak tahu kenapa sefitnah itu ya. Apa bedanya? Apa bedanya? Tapi udah sekarang klarifikasi aja. Lo admin kan? Jadi cuma di sini aku klarifikasi ya. Iya. Enggak ada di podcast lain ya. Nggak ada. Bukan guys. Bukan ya? Bukan dong. Mana boleh sih kita pegang emang boleh Frank nggak boleh kan Cap? Kok malah makin saja kalau ngomong kayak gitu ya? Lu nanya dia lagi. Si helpful. Berarti bukan ya, bukan Emang ya. sekarang Bukan, mimin bukan. Jote tuh seasik itu. Sumuran Fioni ya katanya. Gen Z mungkin. Tapi maksudnya sesama member tuh bisa saling ngasih ini ya saran juga ke JOT juga. Bisa banget. Kayak menurut gue yang lagi tren kayak gini deh cara bahasanya gitu juga Iya, bisa iya, kan iya, ya. Atau iya. desainnya gimana gitu. Oh, Tapi itu oke. kita nggak kasih tahu sih sebenarnya. Heeh. Oh gitu. Ya berarti auto Tiba-tiba aja. nih. Heeh. Berarti JOT bisa baca hati kalian ya. Is. Iya. Karena gini, boleh. kayaknya ini yang dimau deh gitu. 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 Nebak lama-lama ya. Kita lihat lagi Intipedia lagi. Ada apa lagi? Ada info nih semenjak Freya jadi kapten, jadi sering marah-marah. Sampai Cepio bilang kamu kayak Chihuahua. Enggak. Apa sih Masa Fre? gitu? Nah, Dari bener. dulu udah marah-marah. Iya, justru dari itu udah marah-marah ya. Coba kita Ini kasih ceceh. Coba kita kasih CP untuk klarifikasi emang pernah ngomong kayak gitu. Aku pernah ngomong, Fred tuh, aku ngomong sama Jessie sama Ola kan. Fred tuh kayak dia tuh kecil, terus dia berisik bawel gitu kan. Terus suka marah-marah itu kayak Chihuahua. Di Chihuahua kan kayak mungil, terus suka kayak gitu kan. Jadi kayak lucu aja gitu. Kita minta Kayak, tanggapannya Freya. Coba Fre, silakan Fre. Tanggapannya Freya 1 menit Iya. silakan. Frevio Cila tuh kayak Vio, Cepio, Iya. Cece, Jessie, Cici, Ola, Ceceh. Aku Chihuahua. Ada cece-nya juga Chihuahua. tapi Cece in a juga. good way ya. In a good way. Alah. Ini aja ngomong begitu. Langsung ditepis. Dia nggak mau disapuin dia. Al aja. In a good way kok guys. Tenang aja.
Intipedia berikutnya nih dari CPO lagi ya. Klarifikasi postingan X yang satu ini. Ini X atau komen nih? X kayaknya. Aku sama Ci Jessie lagi nyasar 4 kali bolak-balik keluar masuk tol sampai tiba-tiba di Depok. Ini gimana dong? Clarif mulu ya kita ya. Iya. Jadi klarifikasi apa gimana? Ya jadi waktu itu tuh aku habis kegiatan sama Jessie. Terus kita mau pulang, tapi itu tuh kegiatan di tempat yang anta beranta kita nggak pernah kesana gitu loh Kak. Oke. Jadi pakai maps dong. Tapi kadang-kadang maps tuh suka kayak nggak jelas, ada jalur yang kayak kanan. Delay kali, kadang delay ya, kadang delay juga. Jadi kita kayak apa kesana ya? Terus dengan kesok tahuan kita, terus kita kayaknya kanan deh. Saya kira salah sampai 4 kali kamu muter bayar tol 70.000 BTW. Oh my god, sakit hati banget. Tapi berarti yang dibilang orang-orang cewek nggak bisa baca maps itu bener apa salah? Enggak. Enggak, udah amat enggak. Atau pada saat itu, iya lagi bener gue nggak bisa baca maps lagi. Tapi biasanya bisa Kak. Jadi kayaknya emang lagi nggak beruntung aja waktu itu. Capek kali. Capek, banyak delay. Aktivitas. Ya kan? Bisa. Gue juga suka gitu. Maksudnya kalau misalnya lagi hilang fokus gitu kan, kayak lagi capek aktivitas seharian, nggak mau pulang. Emang ada sih momen-momen kayak gitu ya. Kayak harusnya belok kiri tapi malah belok kanan. Akhirnya lurus keluar dulu biar masuk tol lagi emang gitu. Iya. Kadang mampir dulu Bang Anen ya. Itu malah lapar Mas. Iya. Berarti gitu ya, cowok juga nggak bisa baca map. Cowok juga iya. Gak apa-apa, namanya juga manusia. Sebenarnya bukan tergantung kepada gender, tergantung kepada fokus-fokusannya aja. Fokus ya, kalau nggak fokus juga sama aja nyasar juga. Gue juga sinyal. Sinyal bener. Oh tapi enggak habis. Bisa aman, halus lagi aja. Habis ini kita masih bakal lanjut ngobrol-ngobrol barengan sama Freya sama Vioni di sini, masih ngobrol-ngobrol di Gen 98,7 FM. Jangan kemana-mana ya, Ngabubulai bareng DJ Sore dan member JKT48 bakalan balik lagi. Jadi Sobat Gen masih barengan sama kita berempat nih. Ada member JKT48, Freya sama Vioni di sini, barengan sama Reza sama Will di sini juga. Yes. Dan sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol ya, mau ngingetin aja kalau misalnya di waktu-waktu injury time kayak gini, emang yang paling penting adalah kita masih punya internet. Internet harus lancar bosku. Betul. Ya, jangan sampai ngelihat ajan jam berapa aja gagal gitu. Iya kan? Harus dong punya internet. Tapi ada saran rekomendasi internet nggak sih yang bagus buat Pak Wills? Pastinya Bisnet Home Internet 1D dong. Itu dia. Ya, ini hadir dengan bandwidth 300 MB per second, cuma 375.000 aja per bulannya. Betul. Enteng. Pakai Bisnet Home bisa bikin lo happy dengan bandwidth lebih besar 30% sampai 500 Mbps. Dan ada kesempatan seru juga ya kalau misalnya lo pakai Bisnet ya. Bisa menang emas Sobat Gen. Ini ada hadiah emas mulai dari 10 sampai 100 gram di Bisnet Prize Vaganza yang akan diundi bulan Juni dan Desember 2026. Betul. Dan masih banyak hadiah menarik lainnya yang diundi setiap bulan. Yes. Ini hebatnya totalitas internetan pakai Bisnet bikin lo tenang, senang, menang. Yuk pakai Bisnet sekarang. Yes, untuk info lengkapnya langsung aja tuh kunjungin bisnethome.net. Yes. Kita masih barengan sama Freya dan juga Vioni di sini. Hai guys. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat. Aduh. Nyender enak ya? Tegang banget ya deh. Emang iya? Bisa dimundurin enggak? Bisa ini tarik set. Bapak ini keren. Wih, ini bisa kayak gini mau? Bisa. Bisa naik turun juga loh. Oh Bisa naik turun. Iya. Pengen tahu cek ranjang enggak? Ya. Nggak ada. Ini jam-jam orang puasa di ujung-ujung memang begini nih. Tapi fun fact itu yang ngasih pendengar kita memang kursi ini. iya. Makanya di sini ada namanya sebenarnya. Iya. Ada ini nama gue, sini nama Patra. Ada nih. Tuh. Ini namanya siapa? Oh iya. Ada kok dipakai koin deh di. Kalau nggak ada Freya-nya. Kita masih lanjut ngobrol-ngobrol sambil baca komen-komen netizen juga. Sobat Gen juga banyak yang nanya dan ngasih selamat Freya seputar FFI ya. Anjay. Masuk nominasi kan ya kalau nggak salah. Masuk nominasi sebagai. Iya di komen. Iya. Cek ranjang kuning ya. Tapi pas terakhir kita ngobrol di sini, kita sempet inget gak? Kita nyuruh lo untuk latihan kalau dia benar-benar dapat menang pialanya, speech kayak gimana sama ekspresi kayak gimana. Nggak, kita nggak usah nyuruh lo lagi. Udah tegang dia. Lihat aja di video-video kita lainnya gitu.
Tapi makin serius jadi aktris berarti. Maksudnya excitednya lagi berasa banget ya. Banget. Oke. Jujur. Karena ternyata challenging atau gimana? Karena menurut aku seru sih, menyenangkan banget juga kayak bisa bercerita sebagai orang lain, asik, menceritakan cerita orang lain gitu. Asik. Dan jadi belajar banyak hal juga. Oke. Jadi kayak misalnya Jadi misalnya kalau misalnya jadi Nina itu misalnya Nina kan umur segini, anak tengah gini, jadi belajar tentang middle child syndrome, terus kayak kalau misalnya anak SMA seumuran segitu dan di lingkungan seperti itu akan seperti apa. Terus nanti kalau misalnya nextnya juga ada yang jadi orang dewasa, terus pekerjaan ini aku jadi belajar pekerjaan juga, misalnya kayak gitu tuh seru sih menurut aku. Jadi belajar karakter banyak orang, banyak background tuh menarik ya buat dikulik. Oke. Jadi kita sih nggak sabar ya nunggu peran-peran berikutnya. Yes. Wow. Main di film Terminator katanya nanti. Wow. Tua banget Mas. Tua gila. Jangan dong. Itu aktor yang seger mulu. Arnold suasana seger. Wow, baru banget tuh jokesnya gue baru denger hari ini. Maafin aku. Apalagi nih Pak Pils? Kalian pindah pisah tim ya? Iya. Akhirnya. Vioni ke Tim Love. Love. Aku Dream. Gimana tuh? Pisah. Nggak ada buat beranteman lagi. Sebenarnya kita juga terakhir ada tim kita kan bareng ya. Jadi pertama kalinya banget kepisah selama kita di JKT gitu. Sama akademi juga itu selalu bareng. Jadi sebenarnya lebih banyak penasaran juga sih kayak bakal gimana ya di tim. Kayak kita nggak sama teman-teman yang biasanya nih, sama teman-teman baru gitu. Tapi kayak bakal seru sih, karena kita kan pasti bakal deket sama yang lain juga. Bener. Dan lain-lain. Udah kepilih sih kaptennya untuk per tim belum? Per tim belum. Nanti akan ada ya berarti. Belum tahu juga sih. Oke. Tapi berarti kalau dengan berbeda tim-tim gitu, itu nanti aktivitasnya fokusnya tim-tim itu aja gitu. Yes. Kayak lu dengan tim lo dengan tim lo gitu ya atau gimana? Sebagian besar. Oke. Cuman kan kalau misalnya kayak mungkin ada Senbatsu, itu kan tetap bareng lagi. Ada single lagi, nyampur lagi bareng-bareng. Oke. Iya. Jadi di teater pun per tim gitu atau gimana? Iya. Kalau dulu sih kayak Kalau gitu dulu ya. sih gitu ya. Dulu kayak gitu. Iya. Gua nggak tahu soalnya lu ada. Nah, sepuh. Dulu gimana ya? Ceritain Puh. Gimana ya? Berbagi pengalaman. Ya dulu tim kan, bener. Ya. Terus ya udah, jadi salah satunya adalah ini keseruannya jadinya keseruan per tim gitu di lini masanya kan. Oke. Di Twitter gitu-gitu orang pada iya. nge-tweet jadi ada Puris. Puris tim apa? Iya bener dulu kayak gitu deh gue inget. Sepuh. Hormat dulu. Sendiri ya. Hormat dulu. Izin. Aduh, jangan dong. Terus juga akhirnya kita tahu beberapa hal seputar aktivitas kalian. Salah satunya di sini, ini juga yang komen-komen juga, Freya akhirnya kejadian juga dilibatin buat bikin desain. Iya, itu buat setlist original kemarin. Oke. Desain dalam arti kayak gimana? Kostum ya waktu itu. Oh iya, kostum yang mana? Kostum unit song. Jadi kayak ada unit song di setlist Pertaruhan Cinta, itu namanya, judulnya Sahabat atau Cinta. Itu aku yang bantu desain. Jadi kalau untuk lagu Sahabat atau Cinta? Sahabat atau Cinta itu yang desain lo? Iya. Tapi kayak kamu teh pun juga dia ada desain Day. Kostum buat lagu Day. Iya, Mute juga mau ngedesain kan ya waktu itu ya. Nah, kalau Mute kan dia tukang jahit ya. Iya. Tukang jahit. Kalau lo berarti ngedesain gitu inspirasinya maksudnya gara-gara ngelihat dari contohnya AKB48 kah atau ngelihat apa gitu? Enggak sih sebenarnya. Aku bahkan lupa aku ngapain waktu itu. Saya ingat aku tuh dikirimin liriknya. Oke. Dikirimin liriknya dulu pertama, terus lagunya kayak gimana. Habis itu aku mikir kayak apa ya korelasinya sama bajunya tuh sama liriknya tuh apa ya. Terus baru aku cari inspirasi. Inspo ya gitu. Oke. Biasanya sih kalau desain tuh pasti ngelihatnya dari internet juga ya. Kayak ngelihat referensi juga atau ngelihat info-info dari yang lain gitu ya. Akhirnya dapatlah di lagu Sahabat atau Cinta. Jadi karya gue nih gitu ya. Mantap. Tapi Korea giat banget loh pas lagi bikin itu. Dia tuh banyak nanya-nanya sama aku juga kan, sama teman-teman yang lain. Kira-kira kok kayak gini oke enggak ya? Dia benar-benar rajin banget ngerjain desainnya itu. Sampai proses jahitnya gitu lo mantau gitu nggak? Kurang 3 cm nih gitu.
Coba dipermak lagi ya gitu. Aku waktu itu waktu pas pertama kali bajunya dikasih ke membernya, dicobain di membernya gitu, aku yang lihat jadi kayak ini kayaknya kurang gini deh, ini belum terlalu rapi, sepatunya kayaknya cocoknya gini gitu. Jadi ibaratnya ini supervisi. Siap. Warna, pemilihan warna lo. Warna apa tuh? Kita waktu itu warnanya biru merah dan merah biru. Biru merah dan merah biru. Oke. Dan sebenarnya aku kasih beberapa option juga sih. Ada yang warna putih tadinya karena liriknya tuh belahan jantungku berdetak. Oke. Tangannya tahu dan apa sih kok tiba-tiba aku jadi lupa kalau gak ada nadanya gitu. Belahan jantungku berdetak. Pokoknya kau dan ku tuh selalu seirama gitu kan. Jadi aku tadinya tuh berpikir biasanya tuh kan warna putih, terus ada warna merahnya. Cuman merahnya tuh kayak tangga nada gitu. Karena kayak jantung tapi irama. Jadi warnanya putih dan merah gitu kan. Cuman ternyata yang dipilih adalah yang warna merah biru. Itu kupu-kupu gitu. Jadi kupu-kupu, kenapa kupu-kupu? Karena kayak satu kupu-kupu tuh hinggap di putik yang sama gitu. Karena ceritanya tentang sahabat atau cinta. Jadi kita misalnya sahabatnya nih, terus kita suka sama satu orang yang sama. Oh, jadi ngerti. kupu-kupunya tuh sama satu putik yang sama. Oh, jadi sedetail itu ya. Breakdown kostumnya juga. Itu aku kepikirannya itu doang. Jadi kalau bisa please ini yang goal ya. Ada dua nih, yang ini maksudnya ini, yang ini maksudnya ini. Pilih yang mana? Tapi lu sampai serius gitu presentasi ini gitu ya? Pakai PPT gitu-gitu. Iya. Enggak pakai PPT sih. Jadi kayak gini desain saya. Jadi nanti gini ya guys. Ya gitu. Aku cuma kasih sketch waktu itu. Kayak gini Kak, terus ini insponya dari sini. Tapi hasilnya kayak gini. Aku maunya nanti warnanya kayak gini, sepatunya kayak gini. Cepio sebagai anak desainnya keren apa enggak? Aku suka karena Freya banyak research. Oh iya. Karena kalau misalnya bikin desain kan harus banyak research, banyak lihat gambar lah gitu kan, banyak lihat gambar. Cari referensi sebanyak mungkin. Stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here. Tahan dulu, belum. belum, ngobrol dulu. Boleh lanjut, izin. Masuk aja Pak. Gimana? Lanjut. Iya, pokoknya Freya keren deh. Mantap. Asik. Asik. Gila, Cap. Keren lu, Cap. Apa lagi? Ada lagi nggak? Ini Ya, sering terakhir dibahas di teater. Kalau Gen 8 tuh katanya nggak akrab. Saya nggak akrab itu. Emang iya? Ya, sama Onil dan Lulu. Gimana sih? Aduh, gimana ya? Pertanyaan itu sering ditanyain belakangan ini, kenapa ya guys? Tuh. Tapi gimana Fioni? Sebenarnya kita akrab, tapi kalau kita lagi ngumpul, kita tuh emang suka lupa foto gitu loh kan. itu. Jadi kayak, biasanya kan emang harus terlihat di sosial media, kita harus sering foto bareng supaya kelihatan akrab gitu. Tapi kita suka lupa karena kayak terlalu seru gitu. Kayak kemarin kan pergi jalan bareng, terus kayak ayo guys foto, jangan sampai lupa foto ya kali. Iya. Tapi soalnya kita akrab kok, udah 7 tahun, mau 7 tahun bareng, masa nggak akrab nggak sih? Emang rata-rata kayak gitu ya kalau misalnya sama lagi nongkrong itu ada aja momen-momen nggak foto tuh malah banyak. Iya. Justru kalau dekat kan nggak ada gitu. foto sama kamu Iya kan? Kayak jarang gitu. Iya benar. Kita Kita juga nggak ada foto ya. Ada borok. dulu apa kita sekarang nih? Karena akrab Pak. Iya, akrab banget. Bener. Gitu ceritanya. Abis ini kita masih bakal lanjut lagi ya. Sama kita bakal main game ya. Game. Ada game. Boleh. Pilih mau mana, monopoli. Enggak. Kok panjang ya? Ada game kartu ya. Game kartu. Nanti kita bakal lanjut ngobrol-ngobrol barengan sama Freya sama Fioni. Tungguin di DJ Sore Gen 98,7 FM. Hai Sobat Gen, kamu lagi dengerin Ngabubu Live DJ Sore bareng member JKT48. Gen 98,7 FM. Katanya gue. Oh iya bener lagi. Iya. Kita masih live ya di sini ya. Yes, DJ Sore bareng sama Fioni sama Freya. Yo. Hai Sobat Gen, kamu lagi dengerin Ngabubu Live DJ Sore bareng member JKT48. Nah, Yes. udah waktunya kita sekarang main game bareng sama Freya sama Fioni. Depan kita udah ada kartu nih guys. Iya, kartunya bukan sembarang kartu. Bukan sembarang kartu. Udah siap belum? Mana suaranya? Siap Oh iya, mati dong. suaranya. maaf. Siap. Maafin ya. Ada kartu nih. Oke, jadi kartunya ini adalah berisi pertanyaan-pertanyaan. Dan ini adalah pertanyaan yang akan kita tanyakan ke kalian melalui pilihan kalian sendiri. Yes. Bingung nggak? Enggak. Aman. Ya, jadi ambil, kasih kita dalam keadaan tertutup, kita yang bacain. Ya. Oke. Habis itu kita tebak nasib lo. Nasib dia pada bagus, Pak. Nasib kita. Oke, silakan dipilih, ambil 3-3.
Freya dulu deh, kapten. Tiga-tiga apa nggak satu-satu dulu aja nggak sih? Tiga-tiga ntar kita pegang satu-satu. Oh iya boleh. Jadi gue pegang Freya, lu pegang Fioni. Wah, kayak taruhan ya. Iya. Nih, 3. Ada 4 itu. Ada 4. Satu taruh mana? Satu taruh. Heeh. Oke. Silakan. Nih. Oke. Sambil diambil ya Sobat Gen. Kalau misalnya pengen ngeliat seperti apa, lihat langsung di TikTok kita lagi live di Gen 98.7 FM bersama member JKT48 ada Fioni dan juga Freya. Pertanyaan apa? 1 tambah 1? Oke, enggak, gila. Ibu kota Jakarta. Ibu kota Jakarta. Oke. Berarti ini disesuaikan sama member JKT48 ya? Oke, keseluruhan ya. Iya, ini buat Freya dulu. Oke. Freya lo bisa sebutin 5, urutkan member berdasarkan yang paling kalem sampai paling barbar. Oke. Yang paling kalem. Iya. Dari paling kalem tuh berarti nomor 5 nih. Yang barbar tuh nomor 1 nih. Oke. Iya. Oke. Lily paling kalem. Terus kedua kalem siapa yang Tri? Aku enggak sih. Enggak sih. Baru detik ini gue baca tumben akur. Langsung. Ya bagus sih sebenarnya, bagus ya. Gracie nomor 4. Oke. Trisha. Ya. Oh iya. 3 Gracie sama Trisha sama deh. Enggak boleh ya? Oke, boleh. Boleh. Lah, Captain Karena mah bebas, aku, Captain. asik. Duh, malas deh. Cap boleh, Cap bebas. Nggak masalah sih, pilih sendiri nggak masalah. Iya. 2 Berarti yang udah barbar ya? Barbar Iya. nih, barbar. Kala. Olah. Oke. 1 Kylie. Luar biasa. Luar biasa. Buat Cepi apa nih? Tunjuk satu orang yang teleponnya akan kamu jawab walau sudah tengah malam. Member berarti member ya? Iya. Member ya? Yang ada dia yang nggak ngangkat. Kamu nggak pernah membutuhkan member lain di jam segitu. Emang pernah lo nelfon dia nggak angkat? Tapi tengah malam member yang selalu nelfon aku cuma Freya. Jadi kayaknya yang ngangkat Freya aja deh. Karena siapa tahu penting kan ada apa dari kapten gitu kayak info. Tapi beneran yang saya dia nggak pernah tidur sumpah Kak. Itu nggak pernah tidur di jam berapapun. Freya Vampir. tuh kayak kelelawar sumpah. Enggak. Dia sering nelfon kayak Tri, baca chat akun Tri, cuma gitu doang. Terus kayak tadi matiin. Karena dia tuh nggak pernah baca chat Kak. Oh gitu? Jarang banget. Kayak misalnya aku butuh sesuatu nih terus kayak penting banget. Karena aku nggak pernah nelpon kalau nggak penting. Oh iya benar sih. Oke. Apalagi zaman sekarang ya. Iya. benar. Kalau bisa chat dulu, mending chat dulu. Chat dulu. Benar. Chat dulu. Jadi aku udah ngechat nih spam nggak dijawab. Datang 1 menit 2 menit aja aku udah gatel. Aku telepon. Iya. Gak bisa aku gitu. gitu. Iya. Teleponnya baca chat gue gitu doang. Iya. Terus aku cuma kayak Itu rata-rata keadaannya lo lagi tidur atau ngantuk, lagi enggak sih, malam. kebetulan Dia belum juga tidur. nggak tidur juga. Oh, Sebenarnya sama aja ya begadang. Sama aja berarti. begadangnya sama aja. Iya. Attention span di handphonenya kadang-kadang nggak bisa diatur soalnya. Iya. Dia main block blast. Sumpah seru banget. Kok mudah. Berikutnya kembali buat Freya. Menurut kamu yang paling green flag di member JKT48 adalah Iya. Wow. diri sendiri. Wow. Diri sendiri. Trisha, kenapa Trisha? Apa ya dia tuh menurut aku green flag aja sih Kak. Katanya kan dia juga paling kalem kan. Kayak yang misalnya kemarin terakhir aku pergi sama Trisha sama Kak Gita ke mall. Sebenarnya karena buat nungguin dia jemputan doang. Jadi kayak nunggu dia dijemput terus aku pergi sama dia ke mall gitu kan. Terus dia yang kayak terima kasih ya Kak udah temenin adek tadi sampai lobby. Wow. Maaf mama nggak bisa turun karena tadi mama udah disuruh pergi duluan gitu. Makasih ya, maaf adek ngerepotin gitu-gitu kayak. Iya benar. Ada Nggak usah. Sweet amat. Sweet Iya. banget. Terus dia selalu salim kalau pulang. Iya. Oh ya? Literally salim gini. Wow. Sama Trisha tuh Makanya sempet doang ada ya, video yang apa sabar itu gue kayak sempet lihat deh. ya? Lewat-lewat gitu. Sabar. Dia yang nyabarin siapa gitu. Sabar. Ada videonya, iya. Sabar kayak gitu kali. Iya. Pengen tahu kayak gimana kita lihat video yang satu ini ya. Mic-nya itu mulu nggak berubah. Baru Dewan loh Pak. Iya baru Dewan lah. Kita satu Trisha. Pulang lagi. Boleh. Industri. Nyampe. Udah nyampe. Oke, lanjut Fioni lagi ya. Silakan Cepio. Iya boleh. Sebutkan 3 kata yang menggambarkan dirimu. 3 kata. Narsis. Maksud sama. Maksud. Apa ya Fre? Kok aku jadi bingung ya? Allah. Aduh.
Koket boleh deh. Koket, poni. Karena aku selalu pakai poni. Satu lagi, Pink. Dubai Chewy Cookie. Aku lagi suka banget itu belakangan semua. Crazy sumpah. Dubai Chewy Cookie. Iya. Yang dalamnya bihun. Bukan dong. Jujur ada tahu ada. ya. Pengen tahu cek keranjang kuning enggak? Ya, itu lagi aja. Itu lagi. Sumpah, semoga lancar terus dia rezekinya. Terus dia, soalnya dia beli 70.000 Kak. Oh iya. Tapi enak lah, Tuh gimana kan? dong? Dia gak ngelak. Seenaknya karena apanya? Karena coklatnya atau karena apa? Karena aku kan suka banget makan coklat kan. Jadi itu apalagi ada tekstur yang crunchy-crunchy-nya itu kayak Iya, bikin bener. gak bosan gitu loh. Benar sih. Iklan banget. Terlalu food vlogger ya? Makanya aku tuh suka makan yang ini. Nah, Ya, ini guys. Iya. Ini guys. Oke, buat Freya. Oke. Kalau pindah ke negara lain, Oke. ini kalau aja ya, kalau negaranya mana? Dan kira-kira apa yang paling dikangenin banget dari Indonesia? Aku kalau pindah ada 2 opsi. Oke. Aku mau ke Swiss atau enggak ke Jepang. Oke. Wow. Swiss Kok sama atau sih? Jepang? Salah. Kok sama? Kita janjian kan? Kan sebelahan Ada dah tuh di rumahnya. Swiss yang kalau misalnya kita pindah ke daerah situ nanti dibayar sama pemerintahnya 3M. Oh iya. Wow. 3M. Wow. Sekarang nggak usah. Kelihatan banget Dibayar BU mas. berapa gitu? Kan? Oh, gitu. Tapi negara-negara introvert semua nggak sih itu? Iya sih. Iya. Negara tenang. Sebenarnya tipe-tipe negara buat menghabiskan masa tua ya. Iya. Setuju. Soalnya kan di pertanyaannya nggak dikasih tahu kapan. Benar. Iya, Oh, iya, benar. boleh. Kenapa pilihannya nggak kenapa Jepang nggak nomor 1? Gue pengen lagi gue Jepang. Dua-duanya tadi itu sama. Oh sama ya. Oh nggak ada Wow. nomor 1 nggak nomor. Swiss. Iya. Jago. Industri udah. Industri udah. Ntar lagi masuk. Iya. Swiss Apa? tadi udah dijawab. Kalau Jepang kenapa? Karena selama ini kalau misalnya kita dikasih kesempatan sama JKT48 buat ke Jepang, jujur Iya. aku kayak merasa nyaman gitu loh. Ini lagi. nyaman udah. Nyaman banget. Walaupun harus untuk kerja ya dalam tanda Iya. kutip. Tapi kan kerjanya seru ya. Datang Seru. ke teater AKB48. Bener. Iya. Bener banget. Di sana apa yang udah berulang buat kamu? Maksudnya begitu nyampe, gue tau gue pengen nyari apa nih? Ih, ini ayam goreng Ini? goreng minimarket. Oh iya. Famichiki apa sih? Iya itu Itulah. itu. Ayam goreng minimarket. Sebenarnya nggak cuma si brand itu doang, ada beberapa Ada. lain. Iya benar. Cuma yang paling terkenal yang itu kan. Iya. Sama kita sering sama Katrin biasanya aku sering beli melon pan. Oh, Melon pan. yang agak geradak geruduk itu Iya, kan yang ininya Iya. pasti. Iya. Iya. Apa melonnya? Gue paling lihat pertama kali apa melonnya nggak ada Karena melon-melonnya. bentuknya. Iya sih. Bentuknya. Roti-roti apa yang rusuh? Roti melon. Melon pang. Industri. Jago ya dia. Jago. Jago jam Cepil. terbang. Jadi apa sih yang dikangen dari Indonesia tuh apa? Yang Dia pengen ditanya. warteg apa? Oh. Teater JKT48 akan dikangenin dong. Wow. Ayo sapuin Freya. Itu satu. Itu Yang satu. kedua ini makanan yang berempah-rempah gitu loh. Oh ya nasi padang. Naspat. Iya, nasi padang terus kayak sate, soto Betawi, soto semuanya. Iya. Itu sih menurut Tongseng aku. gulai apa? Nggak tahu bingung pengen berenang di kuah tunjang. Iya. Di sana nggak. Jam-jam begini nih lapar nih. Iya lagi ya. Ayo, Ya, Cepil. lanjut. Kalau kamu dan Bestimu punya channel YouTube sendiri, isi kontennya bakal tentang apa nih guys? Silakan. Oh my god, aku bakal kulineran sih. Kuliner. Beneran. Makannya terus ya. Aku bakal bikin konten makan 100 Dubai Chewy Cookie Challenge. Wow. Lebih Sama Mbak. Besti tuh. Wow. Sama Besti tuh. Sama Besti tuh. Boleh siapa yang mau ikut? Freya nggak mau. Mahal. 70.000 dikali 100 Kak. Iya. Wow. Enggak kalau beli satu sih mungkin murah ya. Kalau dikali 100. Berandai-andai. Oh, iya, berandai-andai. Oke. Nggak, kan di endorse ya. Iya, bisa. Aman udah itu. Ad nih masuk. Pengen bikin konten makan. Itu dia pertanyaan-pertanyaannya ya. Yes. Terima kasih yang udah ikutan. Abis ini kita masih lanjut lagi ngobrol-ngobrol barengan sama kalian. Kita belum sedikit-sedikit cerita soal gimana di teater JKT48 dan juga teater AKB48. Apa bedanya?
dan ketemu barengan sama member AKB48 ya. Betul. Yang jadi center lagu itu ya. Ya. Gila, ngulik nggak tuh gue? Ngulik udah Gokil. jauh. Semalam nonton BTS-nya soalnya. Ya, sama. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi. Jangan kemana-mana ya, Ngabubu Live bareng DJ Sore dan member JKT48 bakalan balik lagi. Yes, masih bareng sama Mr. Will juga, sama Reza Yo, Al-Qadri. hadir. Iya, udah jam segini nih. Udah jam segini lu pada ngeliatin handphone mulu kali ya. Iya. Mau lihat cek Udah ini gelisah kapan kita. buka puasa. Iya lagi, aduh. Pertanyaannya, bisa nggak ngeliat internet lu aman apa kagak? Kalau pakai Bisnet Home Internet 1D pasti aman dong. Aman dong, Iya. iya dong. Apalagi buat lo yang ada di kota Jakarta, Bisnet Home Internet 1D hadir dengan bandwidth 300 Mbps, cuma Rp375.000 per bulan. Betul, ini lo pakai Bisnet Home bisa bikin lo happy dengan bandwidth lebih besar 30% hingga 500 MB per second. Betul. Edan. Kalau lo pakai Bisnet juga lo dapetin kesempatan menangin hadiah emas. Wow. Dari 10 sampai 100 gram di Bisnet Praisvaganza yang akan diundi bulan Juni dan Desember 2026. Sama ada hadiah-hadiah menarik lainnya. Ini diundinya setiap bulan. Betul, ini hebatnya totalitas internetan pakai Bisnet bikin lo tenang, senang, menang. Yuk, pakai Bisnet sekarang. Info lebih lengkap langsung kunjungi websitenya bisnethome.net. Nah, waktunya nih kita ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Freya sama Fioni. Hai guys. Hello. Tadi pas lagi lagu sambil kita ngeliat di live TikTok kita, Yes. kedua member ini dipakein filter ya. Filter, kribo-kribo. Pakai filter keribo, pakai filter Ada kumis tadi, kumis. ada kumis. Iya. Kalau Freya pakai brewokan tadi kayak orang-orang tipe orang yang manggilnya, "Apa kabar Mas Bro?" Mas bro. Mas bro. Mas bro. Mas Bro. Izin lagi. jam in, Mas Bro, ya. Izin. Kita juga pengen nanya karena kalau gue pribadi seneng sama hal-hal yang berbau Jepang. Kalau lu gimana Pak Wel? Oh sangat, tentu saja. Selain India, Jepang. India. Oh iya, kita Bollywood mania Kita berarti. Bollywood mania banget. SRK only apa yang lain juga? Suka banyak sih ya. Iya. Tapi mostly nontonnya yang ada Oke. beliau. Yang ada beliau. Yang ada beliau. Iya, mau batin apa Kabikushi? Aduh, top 2 lagi tuh dua-duanya Kak. Kabekushi, Iya, kabegam. Yes. Artinya tau gak apa? Kadang sedih, kadang senang. Iya. Emang iya ya? Lah, Serius? Lu gak tahu? Gue ngasar. Kita tuh pakai KB-KB. Industri. jago banget. Boleh dong, ajarin dong. Aduh. Tapi kita seneng ngelihat video BTS kalian tuh karena kayaknya kalian juga seneng untuk ada di panggung AKB48 ya. Pasti dong, sangat senang. Deg-degannya lebih banyak apa senengnya lebih banyak? Seneng Campur sih, aduk jujur. sih sebenarnya. Oh ya. Seneng ada, deg-degannya juga ada karena pertama kali ini nginjekin kaki di teater panggung barunya juga karena bisa renovasi kemarin. Iya. Jadi first time banget semuanya juga. Malah mirip kayak FX ya? Apa FX mirip kayak Mungkin AKB? karena sama-sama di Ya karena gedungnya. sister group juga kali ya. Iya. Udah sih lewatnya gitu-gitu aja nggak sih? Bener, layoutnya kayak gitu ya. Kalau yang di lagu kalian ini, itu senternya AKB48 yang single ini. Maksudnya? Yang member AKB48 yang barengan sama kalian di video klip. iya, itu centernya. Aguri Yui. Oguri. Iya. Aguri Yui. Jago dia, jago. Hah? Dia ibaratnya kayak siapa sih? Kayak Freya-nya sono gitu. Dia kayak apa sih dia di sana? Oguri-sang itu udah senpai banget sih Senpai kalau banget misalnya sih di dia, AKB udah lama sekarang. banget dia. Terus dia juga langganan center single juga kemarin Oh My Pumpkin juga senternya beliau ya. Wow. Kalau diadu menang mana? Diadu sama siapa? Dia dua sama kita pasti menang dia. Iyalah. Karena kita nggak jago ngedance. Iya. Nyanyi apa lagi? Pusing. Tapi dia kayak ngasih kayak ya biasa lah ya senior ke junior biasanya kan kayak ngasih saran-saran lo atau lo nanya-nanya gimana jadi idol di Jepang gitu lo kayak gitu-gitu nggak sih? Kalau kemarin tuh karena jadwalnya Yui-sang juga ada kegiatannya habis itu jadi Padet kayak ya, padet. nggak terlalu banyak ngobrol. Cuma setelah itu juga Yui-sang bantu promosi juga di sosial media. Respect, Jadi respect. suruh kayak fans AKB juga nonton ya music video terbaru JKT gitu. Iya. Supportive. Ada yang menarik pas gue nonton BTS-nya. Pas yang adegan penonton itu yang megang lightstick itu ya, yang pas di Jepangnya itu iya benar. Iya benar. Itu talent apa fans beneran? Oh, itu talent. Talent ya?
Tapi ekspresi kayak bener-bener kayak penonton ya. Profesional. Iya. Itu ada yang kayak fans idol juga. Iya, deh fans kayaknya. idol. Mungkin ada yang fans juga kali ya, tapi kebetulan kerjanya jadi Jadi kata dia Mayan. Iya, Mayan. Mayan sekalian. dibayar hobi gue nih. Masuk teater tanpa bayar nih gue. Iya, sama kalau di sana mah sama juga kayak gitu ya. Kayak di Jakarta ya, sistem dan lain-lainnya. Iya, karena Mirip-mirip diundi ya? juga kalau misalnya mau masuk teater kayak teater kita sekarang di FX kayak gitu. Itu Akihabara kan? Akihabara. Gue lewat depan doang, tapi gue nggak tahu gimana masuknya gitu. Oh ini AKB gitu. Tapi kalau misalnya nggak punya tiketnya juga nggak bisa naik ke lantainya Oh, iya teater. sih. Untung gue nggak nyoba, kalau nggak diusir gue. Malu aja tuh. Kata gue mau kerenan JKT, nggak usah. Enggak dong. Kita sama. Dua-duanya keren. Apalagi nih persiapannya udah kita bahas. Terus kalau kalian sendiri excitednya soal single ini apa? Excitednya. Iya, senangnya dari single ini akhirnya bisa dibawakan versi JKT48 itu apa? Oh, kalau misalnya aku pribadi aku suka banget sih lagu ini dan juga fans banyak yang suka ya lagunya. Jadi akhirnya nih JKT ngambil lagu AKB yang lumayan baru lah ya, hitungannya 2 tahun 3 tahun belakangan gitu. Jadi lumayan masih fresh Iya, gitu ya. masih fresh. Jadi wah JKT ngambil lagu ini, pasti fans juga bakal suka. Jadi aku benar-benar nantiin first performance-nya banget kemarin, pengen kasih lihat ke fans ini loh, punyanya JKT kayak gini versi. Udah first performance udah. Udah. kemarin Oh, di teater kita. Oke. Lo, Freya? Menurut aku yang aku kayak menanti-nantinya itu karena kan sebenarnya aku juga udah pernah dengar kan versi Jepangnya, dan aku tuh tipe yang kalau misalnya dengerin lagu AKB ataupun lagu apapun yang emang bahasanya itu bukan bahasa ibu aku, asik. Mother tongue. Mother tongue. Boleh. Bukan bahasa yang Bisa aku aja ngerti. okonomiyaki. Iya, kalau misalnya aku nggak ngerti itu biasanya aku cari artinya tuh apa liriknya, terus aku Oke. lihat kayak lucu banget artinya, ternyata menarik kayak gitu. Jadi itu yang buat aku excited adalah gimana JKT48 bawainnya dengan bahasa kita gitu. Bagaimana kita memaknai lagunya tuh seperti apa, terus liriknya kalau misalnya udah di Indonesia itu seperti apa gitu. Kalau pemilihan profesinya itu dari siapa tuh? Dari manajemen sih. Dari manajemen. Coba kita dikasih tahu awalnya kayak bakal ada ini, tapi member itu belum dipilih. Belum dipilih. Bahkan aku kayak Marsha jadi wibu cocok tau. Tapi gak apa-apa sumpah, aku kayak seneng sih. Oke. Waktu syutingnya juga menyenangkan banget. Terus kayak aku jadi memperhatikan detail kayak anak-anak gitu. Terus aku seneng banget juga karena ternyata tuh di YouTube tuh ada yang mengapresiasi hal itu. Karena kayak sesama ibu-ibu gitu ya. karena aku tuh gak berpikiran bahwa orang-orang tuh akan mikir ke sana gitu. Karena kayak oh ya udah ini ada beberapa kalau misalnya member JKT48 gak jadi idol tuh kita jadi apa ya, cuma kayak gitu kan. Tapi ternyata ada ibu-ibu, seorang ibu gitu yang merasa dia dihargai profesinya, karena kayak ya ibu rumah tangga tuh juga profesi, karena kita juga kerja, terus capeknya juga kita ada tenaga yang harus dikeluarin juga gitu. Bun gitu, manggilnya Bun gak Bun? Iya gitu. Popok bayi mahal ya. Oh iya. Susu formula mahal. Jadi lumayan lah sedikit portraying struggle kehidupan ibu rumah tangga. Jujur ini struggling banget nih, ada begini depan saya. Pakai terus lagi kan? Udah 1,5 jam nih. Beginian nih. Bayangin kalau dia sampai bener berontak gitu kan? Repot udah. Terima kasih ya kalian udah datang ke sini ngobrol-ngobrol barengan sama kita. Senang banget bisa ngobrol-ngobrol barengan sama kalian. Pertanyaannya, besok nih Gita sama Mute yang kesini. Kira-kira besok kita tanyain apa ya soal mereka ya? Pirtingi ini. Apa ya? Dong. Pertanyaan yang belum ada di podcast-podcast lain itu. Iya. Wow. Pressure nih. Harus pikir keras nih. Karena kan kita ingin FYP. Apa ya, kamu teh mungkin kalau misalnya ditanya tentang ini kali ya, kalau misalnya mau kostum, desain kostum lagi. Pengennya desain kostumnya seperti apa? Atau kayak mau Ntar gue bilang dia lagi open ini tahu? Open PO. Iya, open order. Kalau misalnya dia tuh suka bilang di grup member gitu kayak kalian mau nggak custom sesuatu, bilang ke aku aja nanti aku yang jahit. Dijual. Jadi setelah brownies merambah ya. Iya. Gue pengen ganti dompet dan gue. Kalau itu sekalian ganti nasib kita ya. Gitu. Jadi bisa tuh ya. Jadi mungkin hubungin Mute, Teh ini kayaknya pengen kecilin pinggang. Iya. Jeans gue nih Bisa. Ya boleh. Boleh. Itu Mute ya. Kalau ke Gita apa nih? Kak Gita
mungkin kan di MV kan dia jadi yang construction. Ya, oh jadi ini. Benar-benar. Oh itu bukan polisi tuh ya? Bukan, Oh, itu bukan. kayak kalau Yang misalnya ngarahin jalan bukan sih? Iya, jadi kalau misalnya ada konstruksi gitu di Jepang, jadi dia yang kayak ngarahin orang-orang orang. biar nggak lewatin ini. Pak, sini Pak, sini Pak, sini Pak gitu. Sini Pak. Ya. Aneh pikir Polantas. Bukan ya, bukan. Bukan. Oh, Tapi kan dia tuh benar-benar kebalikannya banget sama kepribadian yang Anggun Lee kan. Jadi Iya. mungkin menarik kalau ditanya kayak gimana perasaannya dapat pekerjaan itu. Tapi dia seneng banget tuh dapet itu. Oh, iya. Dia bilang seru deh, kayaknya aku mau pindah ke Jepang. dia suka banget semua. Terus Kak Gita apa ya? Kak Gita tuh kalau bisa ditanyain kuliner. Kuliner. Oh Kuliner. iya, dia suka Dia banget suka makanan banget Jepang. Akunnya dia kan suka review, suka Iya. mukbang Iya, gitulah ya, suka makan gitu. Iya. Nyampe dia risetnya. Nyampe riset aneh. Iya, boleh. izin biar nggak dipecat aja. Berarti Kak Gita itu ya Ya nanyanya kita ya. itu sama Kemute Kuliner. itu. Oke. Siap. Siap. Terima kasih banyak. Ada silakan mau sapa-sapa fans JKT48 abis Kita ini. dapat ada komisi gitu nggak abis masuk pertanyaan gitu? Pas banget. Ini udah kita ada. Oh, enggak, tadi muka aku udah excited banget ya. Nggak Jangan ada. dipercaya ya kan. Padahal bentar lagi buka ya, kirain ada apa gitu. Ada kunci rumah aneh mau. Mau kunci rumah atau kantong kiri? Kayak TV lagi. Cerai 3. Industri. Bisa. Industri. Dari tadi dia itu. Keren. Silakan disapa-sapa fans JKT48 yang lagi nonton. Terima kasih yang sudah nonton. Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih yang sudah nonton dan denger di radio. Ya, Yang udah dengerin juga. terima kasih. Mohon dukungan terus buat Gan FM dan juga JKT48 ya teman-teman. Semoga Jangan lupa streaming terus. Jangan lupa streaming terus. streaming terus ya lagu-lagunya. Keep streaming Kita- karena popok bayi mahal. Nih kita puterin lagunya ya. Dari tadi emang kita nunggu-nunggu lagu ini spesial pas di closing setelah kita selesai siaran. Benar. Lagu ini cocoknya didengerin buat orang-orang yang seperti apa sih? Nah, Buat kayak gimana? Oh, ini kita jawab. Nggak nonton aja. Nonton aja. Enggak kirain kayak bridging ke lagunya gitu loh, Kak. Ini bagian dari bridging. Buat orang-orang seperti apa sih cocoknya dengerin lagu ini? Orang-orang yang punya impian. impian. orang punya Iya. Ah. Karena menurut aku metafora idolanya tuh bisa dikaitkan sama hal apapun yang kita miliki sekarang gitu loh. Benar. Jadi kita membayangkan apa yang seandainya tidak terjadi kalau misalnya aku adalah orang yang seperti ini. Oke. Apa kan orang-orang zaman sekarang suka kayak berandai-andai gitu Iya. kayak andaiku bukan ini, aku bakal jadi apa ya? Ah. Rumput tetangga emang lebih hijau sih. Iya. Wow. Andai ku punya 1 miliar US dollar. Iya, itu Wow. profesi itu mah. Lebih. Amin ya Allah. Langsung kalau gitu kita puterin ya. Yes. Terima kasih Freya sama Vioni, terima kasih banyak. Kamu baru aja dengerin Ngabubu Live JKT48 di DJ Sore yang disponsori oleh Bisnet. Bikin kamu tenang, senang, dan menang.